Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah jadi seperti biasa aku mau share kegiatan harian aku lagi, kegiatan harian seorang ibu rumah tangga. Untuk malam ini baru aja kasurnya aku keluarin dari kamar. Habis itu disapu-sapu karena memang banyak banget rontokan dari kusen aku. Setelah itu udah selesai, ini aku juga cari-cari spray karena mau ganti spray sekalian. Dan ganti spray selesai ini sambil ngemil-ngemil. Jadi untuk kusen aku itu kan udah parah ya teman-teman. Mau aku tambal pun kayak percuma. Memang udah gede banget. Akhirnya sementara aku biarin aja dulu. Sebenarnya sih itu nggak apa-apa kalau nggak dipegang-pegang. Tapi terkadang itu dipegang-pegang sama Devano akhirnya pada rontok bikin gatel. Nah ini selesai sudah, ini kasurnya udah mau aku masukin. Pak suami tuh lagi mandi dan aku pikirkan nggak mau dipel gitu sama Pak suami. Ketika aku mau masukin udah sampai di tengah jalan, Pak suami selesai mandi dan bilang, "Mah itu kan belum dipel, mau aku pel dulu." Akhirnya ya udah nih aku tarik ulang. Nah herannya di sini Pak suami itu cuma ngeliatin, nggak bantuin ya teman-teman. Nggak tahu apa istrinya keberatan. Kalau ada Pak suami aku tuh suka kayak minta tolong lah inilah itulah gitu. Tapi kalau nggak ada Pak suami mah apa aja bisa sendiri ya. Bahkan benerin genteng bocor pun mungkin bisa ya. Nah lanjut lagi ya teman-teman. Ini keesokan harinya habis jemput kakak Dava sekolah, aku mampir ke tukang permak karena aku mau memermak celana-celana aku. Terus ada celana Pak suami juga. Nah ini tuh bedah ya teman-teman. Pak suami kan itu semakin gemuk. Nah celananya itu dipakai sebenarnya kepake nggak apa-apa, terus pas buat duduk itu kok brebet gitu ya. Brebet sobek. Akhirnya yaitu mau dipermak sekalian. Dan ini celana aku tuh masih baru-baru ya teman-teman, belum aku pakai. Ada sih udah aku pakai sekali yang tadi pertama. Nah ini celana aku yang kedua, ini tuh masih bener-bener baru, buat aku foto endorse aja sih pas itu. Nah ini mah aku permakin aja sekalian. Nah ini untuk panjangnya aku bilang kayaknya sih pas Pak, yang satunya itu pas, coba dilihat sama bapaknya. Yang ini kayaknya kepanjangan, ternyata enggak, malahan pas. Mungkin karena itu gede jadi melorot ya teman-teman. Nah ini aku permakin dua-duanya supaya bisa leluasa, karena kan memang untuk berat badan aku setelah punya anak Devano memang lebih capek, lebih ekstra ya teman-teman. Itu untuk hormon orang kan juga berbeda-beda. Kalau aku tuh malah tambah kurus, turun, aku juga ASI kan, full ASI gitu, turun 8 kilo. Ya udah nggak apa-apa, aku menikmati proses-proses ini ya teman-teman. Nanti kalau udah lepas ASI gampang sih ya, mau nambah berat badan lagi atau apa tuh bisa. Tapi ya tetap aku tuh nggak bisa gemuk-gemuk banget, padahal sih pengen gitu loh, pengen gemuk, tapi tetap aja di stuck di 45 biasanya seperti itu. Dan terus ini aku mau lanjut masak. Cekernya itu udah aku rebus ya teman-teman, udah aku rebus sekali lewat, terus aku rebus lagi. Harusnya itu aku rebus terus aku matiin kayak metode merebus daging itu supaya bener-bener copot dari tulangnya, itu enak banget. Sambil nunggu cekernya aku rebus ulang, ini aku ke depan rumah buat ambil kucai. Kucai ataupun sejenis daun bawang gitu ya teman-teman, buat bikin gorengan ini enak banget. Nah ini Pak suami di dapur udah bikin bumbunya. Sebelum tadi jemput kakak Dava tuh udah ngulek bumbu, tapi ini baru mau masak. Untuk bumbunya cuma pakainya bawang merah, bawang putih sama kemiri. Ini tuh diaduk-aduk aja, digongso sampai bener-bener wangi. Simple aja kayak gini. Dan untuk bumbu ini tuh kelupaan tadi tuh nggak dikasihin lada, tapi nggak apa-apa lah ya, ini juga sama-sama enak. Nah setelah ini ditumis-tumis, tambahin air ya teman-teman. Terus untuk cobeknya itu juga ditambahin air gitu, karena kan memang masih ada bumbu-bumbunya yang tersisa di dalam cobek gitu, supaya satu nggak mubazir, terus nyucinya juga lebih enak kali ya kayak gini. Nah terus lanjut lagi, ini aku kan mau bikin sop ceker aja hari ini. Untuk wortelnya ini juga udah aku bilang sama Pak suami dimasukin aja sekalian, buat sekali lewat sambil Pak suami masak. Ini aku mau beberes ya teman-teman, karena seperti yang aku katakan, aku tuh pengen banget ya merasakan tidur berkualitas, tapi belum bisa. Udah 1 minggu ini bener-bener belum bisa merasakan tidur yang berkualitas. Nah ini daripada aku masak dikerecokin sama Devano, akhirnya yaudah aku mau tata-tata aja. Dan ini aku mau buka sembako ataupun ekstra puding yang dari kantornya Pak suami.
Nah, untuk dari kantor Pak suami ini setiap bulan itu pasti dapat, walaupun dapatnya itu nggak sama ya sekarang ya, berubah-berubah. Untuk bulan ini dapatnya Indomie 5, tapi itu masih sisa 2 karena udah dimakan kakak Dava, aku sama Pak suami di hari yang berbeda. Terus ada minyak gorengnya setengah liter, ada kental manis 1 pak itu isinya 6, ada gula 1 kilo, ada kopi kapal api juga yang ukuran besar tapi juga udah dibuka, udah bikin sama Pak suami. Aku kelupaan belum direkord gitu. Terus lanjut ada beras 5 kilo. Pokoknya kalau beras sama gula itu susu kental manis itu ada terus ya teman-teman. Nah, ini aku mau bersihin area kolong-kolong meja. Ini tuh ada beberapa tumpahan beras. Nah, ini aku mau lap-lap aja, terus berasnya mau aku pindahin ke sini yang baru. Dan beras yang sebelumnya itu mau aku refill, mau aku taruh ke wadah beras. Karena untuk beras aku tuh juga udah habis ya teman-teman. Dan untuk bulan ini aku juga nggak beli beras karena aku masih ada sekitar 15 kilo. 20 kilo. Berarti yang baru aku refill itu 5 kilo, ini yang baru dapat 5 kilo. Terus ini ada beras tumpukan ya teman-teman, itu ada 4 tumpuk yang kemarin pulang ke Jogja tuh dikasihin beras segitu, itu 10 kilo. Per wadahnya itu 2,5 kilo, jadi untuk stok berasku bulan ini aman, aku nggak membeli beras sama sekali. Nah, lanjut lagi, ini juga ada bihun-bihun dari jatahnya Pak suami sebelumnya itu banyak ya teman-teman, ada 3 lebih, 3,5. Karena aku memang juga jarang banget bikin bihun ataupun kurang suka, tapi kalau mie keriting biasa itu aku lebih suka. Lanjut lagi, ini berasnya aku refill dan aku taruhnya di termos es ya teman-teman, ataupun termos nasi karena aku belum punya dispenser beras. Yang penting ini ada wadahnya gitu, aku juga memanfaatkan wadah yang ada. Terus aku taruh aja di atas beras seperti ini. Karena kalau aku taruhnya di bagian meja itu pasti ditarikin Devano, aku takutnya jatuh. Padahal sebisa mungkin untuk peralatan itu udah aku taruhin atas, tapi tetap aja dikenain sama Devano. Seperti kayak kamar aku itu ada meja rias ataupun rak ambalan buat tempat make up aku yang ala-ala, itu juga sekarang udah nggak ada, udah digondelin sama Devano. Bener-bener udah copot jadinya, ya udah aku nggak pasang dulu lah ya, biarin aja kayak gitu. Ini untuk stok sisaan sembako aku dari bulan-bulan sebelumnya itu masih banyak juga, tapi kalau ada beberapa sih yang aku butuhkan seperti kopi itu kan nggak ada ya teman-teman. Nah, ini ada gula, terus apa sih, bihun, ya Allah, bihun. Terus ini ada tepung beras juga masih ada, Indomie masih 2, kental manis. Dan kemarin tuh ada yang komen di Instagram aku, kebanyakan kental manis itu nggak baik, itu kan creamer bukan susu. Iya teman-teman, jadi aku tuh jarang yang namanya beli kental manis. Kalau dapat dari kantor Pak suami pun nggak tentu sebulan itu habis loh. Itu cuma aku buat campuran, kadang aku bikin kacang hijau, kadang bikin roti ataupun bikin apa gitu. Nah, tadi untuk sembakonya juga udah aku tatain di box itu, udah aku kembaliin juga ke wadahnya. Dan ini Pak suami masaknya juga udah hampir selesai bikin sopnya. Dan Devano tuh ngerecokin kesana kesini, akhirnya ini ya aku gendong aja Devanonya, HP-nya aku taruh di sini. Untuk ceker, untuk sop ya teman-teman, untuk sop ini modalnya cuma 7 ribuan aja, karena kan aku beli ceker itu 5.000 dapat 12, terus yang aku beli ayam itu juga 2 aku masukin sekalian, sama sayur sopnya ini 2.000 rupiah aja. Dan ini Pak suami salah, pakainya centongnya centong yang besi, harusnya ini pakai yang silikon ya teman-teman, karena kan ini pakainya yang teflon gitu. Tapi mungkin kan Pak suami nggak tahu karena namanya juga cowok, jadi asal ambil aja, yang penting manfaatnya itu kan sama. Setelah matang sopnya, ini modalnya 7.000 rupiah. Ini aku juga bikin gorengan ataupun tempe gembus ataupun bongkrek ya, ataupun tempe menjes. Ini cuma 1.000 aja, aku anggap 1.000. Jadi kan kemarin beli 2.000 itu dapat 3. Nah, ini digoreng tuh 1 aja. Pak suami juga udah potong-potong tempe, tapi belum jadi ya teman-teman, belum jadi digoreng. Ini gorengnya tuh tempe menjesnya aja. Untuk tepungnya aku bikin sendiri, pakainya tepung terigu dan juga tepung beras yang aku mix 2:1. Kunyit, ketumbar, bawang putih, garam sama kaldu, udah sih kayak gitu aja. Terus Pak suami juga bikin sambal kecap, pakainya cabai dan juga bawang merah aja, udah gitu, nggak dikasihin tomat. Nah, alhamdulillah menu aku hari ini udah jadi ya teman-teman. Ada sambal kecap, ada sop ceker, dan juga ada gorengan tempe menjes. Jadi ini tuh bisa untuk makan sampai malam. Jadi aman banget ya. Untuk sop pun masih ada juga di wadahnya. Dan ini ada sisaan nasi goreng
sisaan tadi pagi aku bikin nasi goreng dan masih segitu. Dan nanti sih bisa dimakan lagi. Nah ini aku mau lanjut buat nyuapin kakak Dava. Setelah masak selesai, jangan lupa buat cuci piring supaya mood kita itu selalu bagus kalau masuk dapur. Karena apa-apa yang berantakan itu kan gak enak. Nah ini pak suami yang cuciin piring sekalian, walaupun ngantuk ya teman-teman karena habis pulang dinas. Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.